kemudian untuk usaha apa ya. Nah, ini saya punya modal, saya menyuntikkan modal kepada usahanya si Laras, kemudian dia punya modalnya si Laras itu keahlian, saya modalnya uang. Nah, kita gabungkan, nanti kita berusaha bareng-bareng gitu ya. Nanti kemudian keuntungannya akan kita bagi bareng. Nah, itu akad untuk yang mudharabah. Kalau wakalah itu berarti dia ini penyerahan atas suatu dana untuk apa? Untuk pengelolaan suatu usaha gitu ya. Jadi saya itu menyerahkan kepada si penerbit sukuk itu. Misalkan saya punya dana, saya menyerahkan dana saya kepada penerbit sukuk itu untuk dia dikelola dalam suatu usahanya dia gitu. Nah, itu kalau untuk yang wakalah gitu ya. Secara singkatnya seperti itu. Kalau untuk yang muzaraah kemudian musaqah itu dia untuk yang pertanian. Kalau muzaraah itu dia lahan gitu ya. Kalau misalnya saya punya lahan, kemudian saya itu ada yang memberikan dana kepada saya untuk menyewa lahan saya gitu ya, menyewa lahan saya, kemudian dia digunakan. Nah, nanti atas pengelolaan lahan itu nanti dia akan mendapatkan profit. Kalau misalnya nanti dia saya bagi keuntungan. Karena apa? Karena dia sudah memberikan modal untuk saya mengelola sawah, untuk saya mengelola tanah pertanian saya dan sebagainya. Nah, kalau untuk yang usaha ini kalau nggak salah dia itu untuk yang irigasi kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah untuk yang irigasi. Nanti kalian bisa pelajari lagi itu kalau untuk yang transaksi dan sebagainya. Nah, kalau untuk yang SPSN itu pada umumnya yang digunakan itu ya akad ijarah ini, akad ijarah. Kemudian bisa juga berupa salam juga bisa gitu ya. Kalau misalkan nanti proyek besukuk itu bisa menggunakan akad ijarah yang dikombinasikan dengan salam dan sebagainya. Kalau untuk yang wakalah ini juga bisa kalau dalam hal sukuk tabungan. Sukuk tabungan itu kalau saya dia pakai akad yang wakalah. Tapi kalau untuk yang SPSN yang lain yang pada umumnya misalkan sukuk retail, misalkan sukuk dana haji dan sebagainya itu karena dia pakai underlying aset yang biasa, dia pakai akadnya ijarah. Bisa juga ada namanya akad salam juga. Salam itu kalau untuk yang proyek bersukuk dan sebagainya itu bisa juga dikombinasikan antara ijarah dan salam dan sebagainya gitu ya. Itu untuk yang akad-akad SPSN. Nah, kalau untuk metode penerbitan sama dengan yang sun, ada yang lelang, ada yang book building, ada yang private placement. Kalian sudah paham ya kalau untuk yang metode penerbitan ini sudah oke lah kalau ininya. Nah, peranan sukuk. Nah, untuk apa peranan sukuk? Nah, bagaimana peranan sukuk ini sebenarnya? Nah, di akhir tahun 2020 ini sukuk ini sekitar 20% lah. Kalau dibandingkan dengan total outstandingnya dengan total SBN. Berarti kalau total SBN berarti sukuk dan sun kan gitu ya. SBSN dan surat utang negara, obligasi dan sukuk kan begitu kalau outstanding total SBN. Nah, yang dari sukuk ini itu berarti sebesar 1/5nya dari total outstanding utang yang dari SBN. 20%-nya SBN ini berasal dari sukuk. Nah, kalau untuk yang akumulasi penerbitannya sejak tahun 2008 diterbitkan pertama kali, sukuk itu sudah diterbitkan sebesar ya sekitar hampir kurang lebih 1.600-an triliun lah penerbitannya. Kalau untuk yang pemanfaatan infrastruktur itu kan mulainya tahun 2013 ya. Kalau untuk yang project financing sukuk atau project based sukuk itu kan mulai tahun 2013. Nah, sejak tahun 2013 itu yang diterbitkan itu kalau kira-kira ya kurang lebihnya sekitar 118 triliun lah untuk pembiayaan yang itu memang earmark langsung ke infrastruktur yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur PBS gitu ya, untuk bangun jalan, untuk bangun gedung, untuk bangun jembatan, untuk bangun rel kereta, untuk bangun gedung sekolah, gedung kuliah dan sebagainya. Nah, itu yang benar-benar
earmark langsung ke pembangunan infrastruktur melalui proyek Sukuk ini ada sebesar 118 triliun. Jadi peranan Sukuk ini juga selain sebagai instrumen pembiayaan umum yang general financing tadi untuk membiayai defisit pemerintah, juga digunakan untuk membiayai proyek secara langsung, untuk membiayai pembangunan infrastruktur sebagai apa? Sebagai instrumen yang terkait langsung atau surat berharga yang terkait langsung dengan proyek gitu ya. Nah, kemudian apa saja inovasi Sukuk ini gitu ya? Tentu ada proyek Sukuk. Ini digunakan tadi untuk membiayai proyek tertentu gitu ya, terutama untuk infrastruktur. Jadi ini hasil penerbitan dari Sukuk ini digunakan untuk membangun tadi gedung, sekolah, kuliah, kemudian bangun jalan, jembatan, bangun rel kereta, bangun ada juga rehabilitasi misalnya rehabilitasi kalau di Kementerian Lingkungan Hidup itu ada rehabilitasi suaka marga satwa dan sebagainya. Nah itu proyek Sukuk gitu ya. Itu adalah suatu inovasi dari macam-macam inovasi dari surat berharga syariah negara ini. Kemudian ada juga namanya Sukuk yang retail gitu ya. Jadi Sukuk ini tidak hanya diterbitkan secara konvensional, artinya dari pihak bank, tapi juga bisa diterbitkan secara online. Artinya apa? Sekarang sudah mulai kalau melakukan secara sistem itu istilahnya apa ya? Elektronisasi, bukan lah. Ya pokoknya dia dijual secara online gitulah. Sehingga apa? Nah, sehingga SBSN ini bisa dibeli oleh semua warga negara. Salah satunya melalui Sukuk retail itu. Karena apa? Karena nilai minimal pembeliannya sudah semakin sedikit. Kita punya duit 1 juta aja sudah bisa beli Sukuk gitu ya, berupa Sukuk retail gitu. Nah, karena dia sudah tadi platformnya sudah di online kan, sehingga semua orang sudah bisa membeli Sukuk ini secara tidak langsung. Jadi nggak harus datang ke bank, nggak harus datang ke ini untuk melalui lelang dan sebagainya. Itu inovasi Sukuknya. Kemudian ada juga Green Sukuk. Mulai tahun 2018 pemerintah berkomitmen menerbitkan Sukuk untuk apa? Untuk membiayai atau dimanfaatkan untuk kegiatan atau program atau proyek pemerintah yang sesuai untuk apa? Untuk itu istilahnya itu. Kalau yang lingkungan green green kehidupan yang go green itu loh. Nah, itulah pokoknya digunakan untuk program kegiatan yang berupa pelestarian lingkungan. Nah, itulah lebih enaknya, mungkin lebih gampangnya di situ lah. Jadi digunakan untuk program pelestarian lingkungan. Itu yang namanya Green Sukuk. Jadi mulai tahun 2018 sampai 2020 ini pemerintah sudah menerbitkan Green Sukuk namanya, dan itu ternyata berupa global bond. Jadi yang Sukuknya berupa Sukuk falas, dan itu digunakan untuk pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Kemudian ada lagi yang terbaru, ini ada namanya Sukuk Wakaf. Sukuk Wakaf. Sukuk Wakaf ini konsepnya seperti apa? Nanti mungkin ada di antara teman-teman kalian ini yang KTTA-nya bahas tentang Sukuk Wakaf. Nah, ini Sukuk Wakaf ini sebenarnya adalah kalau yang Muslim mungkin tahu ya, wakaf itu seperti apa gitu ya. Wakaf itu kan berarti kita mewakafkan atau kita memberikan harta kita untuk disedekahkan atau diwakafkan tanpa kita meminta kembali. Namanya kita kalau wakaf itu kan kita nggak boleh minta kembali gitu ya. Nah, tapi kalau Sukuk ini itu ada yang namanya tadi saya sampaikan, ada namanya SHAM, ada yang namanya perpetual Sukuk dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah salah satu instrumen dari atau salah satu pengembangan dari Sukuk yang berupa bentuknya Sukuk Wakaf ini. Kalau SHAM itu ya, kalau SHAM itu adalah
sukuk wakaf atau wakaf dari si pembeli sukuknya, tapi ada jatuh temponya. Jadi, tapi jatuh temponya ini tidak bisa ditentukan atau disepakati oleh pembeli itu. Artinya kalau sukuk yang biasa, sukuk yang normal itu kan ada jatuh temponya ya. Misalnya sukuk dana haji atau sukuk retail. Nanti jatuh temponya 5 tahun. Nanti investasinya investor ini akan dikembalikan kepada investor dalam jangka waktu 5 tahun ini. Nanti investor akan mendapatkan pengembalian dana. Nah, kalau yang sukuk wakaf ini bentuknya SHAM itu sesuai dengan ininya ke pemerintah. Jadi misalkan saya beli sukuk wakaf itu saya tidak bisa menentukan bahwa nanti 5 tahun, 2 tahun itu dana saya itu akan kembali. Nggak ada ketentuannya seperti itu. Tapi nanti misalnya nanti pemerintah pada waktu 2 tahun itu mau mengembalikan pokok sukuk saya itu bisa. Nanti pemerintah akan membayar pokok saya kepada saya dalam waktu pada saat 5 tahun setelah saya beli ini. Nanti pemerintah akan mau mengembalikan pokoknya. Karena kalau yang namanya sukuk wakaf ini dia jatuh temponya itu seumur hidup, tapi ini berupa imbal hasilnya saja gitu ya. Artinya misalkan begini, misalkan Venda ini beli sukuk wakaf tahun 2020, maka Venda ini akan mendapatkan imbal hasil secara periodik seumur hidup Venda. Jadi kalau Venda ini beli sukuk wakaf, dia itu seumur hidup, tapi imbal hasilnya ini kan disalurkan untuk kegiatan sosial. Jadi Venda ini nggak mendapatkan manfaat imbal hasilnya tadi. Dia wakaf gitu loh, karena dia itu menyedekahkan hartanya. Jadi sukuk yang dibeli, wakaf yang dibeli oleh Venda ini, imbal hasilnya itu disedekahkan. Tapi dia ini akan mendapatkan imbal hasil seumur hidup. Jadi nanti itu Venda itu dapat itu loh, dapat pahalanya itu seumur hidup dari waktu ini gitu, karena dia sedekahkan. Tapi kalau tadi yang namanya SHAM tadi ketika misalnya pemerintah itu di tahun ke-10 pemerintah itu ya sudah deh, saya tahun ke-10 akan menghentikan atau membayar wakafnya Venda. Nanti di tahun ke-10 nanti pemerintah akan mengembalikan pokok wakafnya Venda tadi. Nanti ketika pokoknya tadi itu dikembalikan kepada Venda, kan Venda tidak akan mendapatkan imbalan lagi setelah tahun ke-11 dan berikutnya tadi, karena pokoknya sudah dikembalikan. Itu cut off-nya di situ. Nah, itu namanya SHAM. SHAM itu bentuknya bisa apa sih itu, seperti itu. Kenapa? Bentuknya bisa apa sih itu, Pak? Bantunya itu disalurkannya ke apa itu, Pak? Disalurkannya nanti kalau kalian belajar tentang sukuk wakaf ini ada namanya nanti untuk pembangunan kegiatan sosial, misalnya dana dana beasiswa untuk pesantren misalnya. Kemudian ada pembangunan rumah sakit, sekarang itu digunakan untuk pembangunan rumah sakit mata di Serang. Jadi nanti ketika ada orang yang tidak mampu, yang nggak punya biaya untuk operasi mata, untuk operasi katarak dan sebagainya, itu mereka bisa berobat di rumah sakit itu gratis dan sebagainya. Itu kan kegiatan sosial. Ada juga misalkan ada program umroh untuk guru ngaji di pedesaan, di kampung-kampung. Nah, itu kegiatan sosial. Nah, itu disalurkannya di situ. Ini imbal hasilnya loh ya, imbal hasilnya. Jadi ketika Venda ini memutuskan untuk membeli sukuk wakaf ini, maka dia memutuskan untuk apa? Berarti dia itu mencari pahala seumur hidup Venda, jika misal pemerintah memang memutuskan untuk tidak mengembalikan pokok wakaf yang dibeli oleh Venda tadi. Itu untuk yang SHAM, bentuknya SHAM. Kalau ada lagi nanti perpetual sukuk. Kalau perpetual sukuk itu memang seumur hidupnya Venda. Jadi pemerintah tidak bisa mengembalikan pokoknya. Jadi beli wakaf, sukuk wakaf berupa perpetual bond tadi, perpetual sukuk tadi, ya
ya sudah, itu selama usia Venda masih umur hidup Venda, maka dia pemerintah harus membayarkan imbal hasilnya tadi kepada Venda dalam bentuk tadi. Kan makanya tadi ada namanya special SPV tadi, dia yang mengelola imbal hasilnya dari si wakaf yang dibeli atau yang diterbitkan oleh pemerintah, yang dibeli oleh si Venda tadi misalnya contohnya. Nah, itulah yang dinamakan sukuk wakaf. Itu inovasi sukuk yang dilakukan oleh pemerintah. Nanti kalian bisa mempelajari lebih lanjut terkait dengan sukuk wakaf, PBS, sukuk retail, green dan sebagainya. Nanti kalian bisa mempelajari lebih lanjut secara ini ya, nanti ke depannya. Kalau kalian punya tulisan yang dari sebentar, saya udah jam 11.10 ini. Saya